Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Part 1. Matematika kelas 8 semester ganjil. Untuk relasi dan fungsi kali ini, apa yang akan kita pelajari? Oke, yang pertama adalah pengertian relasi, yang kedua contoh relasi, yang ketiga menyatakan relasi, yang keempat contoh soal. Ini akan kita bahas di part 1. Oke. Selanjutnya di part 2 kita akan bahas pengertian fungsi, contoh fungsi, menyatakan fungsi, persamaan fungsi, dan contoh soal. Jadi kita akan bahas di ini saja ya. Untuk yang fungsinya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 1 pengertian relasi. Apa sih yang namanya relasi? Kalau secara bahasa Indonesia relasi artinya hubungan ya. Nah, jadi relasi yaitu hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ialah suatu aturan. Sekali lagi, suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contoh, nah, coba lihat. Di sini ada dua himpunan, himpunan A, anggotanya adalah nama-nama negara. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah nama ibu kota. Ya, kira-kira relasinya yang tepat namanya apa ya? Indonesia titik-titik Jakarta. Nah, kira-kira yang pas adalah, nah ini beribu kota di, nah gitu ya. Indonesia beribu kota di Jakarta. Langsung kita panahkan, gitu ya. Kemudian Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Nah, kita panahkan. Thailand beribu kota di Bangkok. Filipina beribu kota di Manila. India beribu kota di New Delhi. Sedangkan Tokyo dan London tidak punya pasangan ya. Tidak apa-apa. Ini adalah contoh relasi. Relasinya adalah beribu kota di. Selanjutnya yang lain adalah relasi mengikuti ekstra. Ya, dari di sini himpunan nama-nama siswa. Yang himpunan Q ini nama-nama ekstrakurikuler yang dipilih siswa. Jadi kalau kita lihat panah-panahnya ini berarti Andre mengikuti ekstra basket, Dudi mengikuti ekstra badminton, Tina mengikuti ekstra renang, Hilda mengikuti ekstra musik, sedangkan Anton ini suka dua ya. Boleh, boleh. Mengikuti basket juga mengikuti sepak bola. Oke, yang kedua, contoh-contoh relasi. Selain contoh relasi yang sebelumnya, ada banyak sekali contoh relasi ya. Misalkan relasi menyukai, ya. Relasi menyukai ini, nah, menyukai ya. Jadi Ria menyukai pop, Rian menyukai pop, Rian menyukai rock, Rian menyukai jazz. Jadi Rian ini memilih tiga, boleh nggak? Boleh ya. Jadi kalau relasi bebas. Reni menyukai rock, Reni menyukai jazz. Kalau Revi hanya menyukai jazz. Nah, jadi ini adalah contoh relasi menyukai. Selanjutnya ini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, B 1, 4, 9, 16, 25. Kalau sudah diketahui panahnya seperti ini harus pas nama relasinya ya. Kalau angka, kalau seperti ini bebas. Tapi kalau angka ini harus sesuai. Kira-kira apa ini? 1, titik, titik, 1, 2, titik, titik, 4, 3, titik, titik, 9. Nah, kira-kira yang pas adalah relasinya akar dari. Ya. 1, akar dari 1. Akar 1 kan 1 kan. 2, akar dari 4. 3, akar dari 9. Nah, akar 9 kan 3. Nah, jadi seperti itu. Akar 4, akar dari 16. Jadi ini adalah contoh relasi akar dari. Oke, selanjutnya relasi kurang dari. Nah, ini 2 kurang dari 3. 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 5. 2 kurang dari 7. Nah, cocok kan ya? 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 7. Kalau 5, ini kurang dari. Kalau 5 ya nggak boleh ya. Harus yang ini lebih tinggi. 5 kurang dari 7. Nah, kemudian 6 kurang dari 7. Relasi kurang dari. Selanjutnya ada himpunan A 0149, B 01234.
Ini kita bisa buat relasi apa enaknya ya. Ini nggak ada panahnya ini. Bebas. Yang penting bisa. Kira-kira kita buat kuadrat dari. Bisa nggak? 0 kuadrat dari 0. Iya, betul ya. 0 kuadrat dari 0. Kalau 0 dikuadrat kan 0. Kemudian 1 kuadrat dari 1. Kalau 1 kuadrat kan 1. 4 kuadrat dari 2. Nah, 2 kuadrat 4. 9 kuadrat dari 3. Nah, 3 kuadrat kan 9 ya. Jadi kuadrat dari ini kebalikan dari akar dari. Ya. Akar dari. Lebih tepatnya akar kuadrat dari. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya contoh yang lain. Nah, angkanya sama. Angkanya sama. Nah, kita bisa buat relasi yang lain. Misalkan lebih dari. Nah, 0 lebih dari berapa ya? Nggak ada ya. Berarti 0 nggak punya pasangan. 1 lebih dari, berarti ini yang lebih kecil dari 1 ya 0 ya. Nah, 1 ke 0. Kalau 1 ke 1 udah nggak boleh. Sekarang keempat, 4 lebih dari 0 pastinya. 4 lebih dari 1. 4 lebih dari 2. 4 lebih dari 3. Sudah. 9. 9 ini lebih dari semuanya ini ya. 9 lebih dari 0, 9 lebih dari 1, 9 lebih dari 2, 9 lebih dari 3, 9 lebih dari 4. Ini relasi lebih dari. Kemudian kita bisa buat lagi relasi 2 kurangnya dari. 2 kurangnya dari. Nah, apa itu 2 kurangnya dari ya? Berarti 2 lebih kecil dari yang depannya. Berarti yang ini yang lebih kecil. Nah, selisihnya 2. Berarti kalau 0, ini 2 kurangnya dari. Yang selisihnya 2 berarti 0, ya, kedua ya. Nah, 0, 2 kurangnya dari 2. Selisihnya kan 2 ya. Nah, 1, 2 kurangnya dari berapa? 3 ya. Nah, ini kan selisihnya 2. Ini juga selisihnya 2. 4, 2 kurangnya dari, kalau ada 6 ya dipanahkan ya. Tapi ini nggak ada ya. Berarti ya udah segini aja. Apalagi 9 tidak ada. Berarti hanya 2 panahnya. Oke. Oke, yang ketiga sekarang kita akan bahas menyajikan relasi. Relasi itu bisa disajikan dengan 3 cara ya. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram Kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya 0149, B anggotanya 01234. Nyatakan relasi kelipatan dari himpunan A ke himpunan B. Berarti yang A ini ada di depan karena dari A ke B, berarti himpunan A nanti ada di depan, yang B yang di belakang. Yang diagram panah dulu, berarti yang depan A, yang belakang B. A-nya anggotanya 0149, betul ya? B 01234. Oke. Kita nyatakan relasi kelipatan dari. 0 kelipatan dari, ada nggak? Nggak ada ya. Nah, yang ada 1. 1 kelipatan dari 1. Kemudian 4 kelipatan dari 1 pastinya. 4 kelipatan dari berapa lagi? 2, betul. 4 kelipatan dari 4. Kemudian 9 kelipatan dari selalu 1 ya. Nah, selalu 1. Kemudian 9 kelipatan dari 3. Sudah. Jadi ini diagram panah ya. Menyatakan relasi dengan diagram panah. Ini yang seperti yang tadi sudah bisa saya yakin. Kemudian yang kedua dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius. Untuk diagram Kartesius seperti yang dulu sudah kita bahas, itu ada sumbu X dan sumbu Y ya. Yang X yang mendatar. Nah ini yang sumbu X. Kemudian yang X ini, yang mendatar ini adalah himpunan yang ada di depan, ya, yaitu himpunan A. Nah, jadi himpunan A-nya yang mendatar ini. Kemudian yang sumbu Y-nya, yang tegak, ini adalah himpunan yang ada di belakang, nah, yaitu B. Oke. Nah, jadi yang B, yang tegak, yang mendatar, yang A. Ya. Jadi ini yang depan, ini yang belakang. Kemudian kita isi dengan angkanya, yang A 0149. Tapi harus sesuai ya. Nah, kita buat titik-titiknya seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita isi 0 di sini.
Oh, ini dulu ya. 0 di sini. Kemudian ini 1. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 di sini. 5, 6, 7, 8, 9. 9 di sini. Nah, gitu ya. Jadi harus di jarak. Nah, yang anggotanya kita tulis. Oke, selanjutnya yang B, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. 0 sudah. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita cari titiknya. Untuk mencari titiknya, kita sesuaikan dengan panah yang di diagram panah ini. 1 ke 1 berarti. Yang ini 1, yang ini 1. Nah, seret. Di titik ya seperti ini ya. 1, 1, 1. Kemudian 4 ke 1. 4. Yang ini dulu ya. Didahulukan yang ini dulu. 4 ke 1. Nah, berarti sini. Nah, seret, seret. Nah, di sini titiknya. Kemudian 4 ke 2. 4 ke 2. 4 ke 2. Nah, kemudian 4 ke 4. Di sini. Nah, kemudian 9 ke 1. 9, 1. Nah, berarti sini. Nah, di titik I ya. Kemudian terakhir 9 ke 3. 9 ke 3 di titik. Oke, ini namanya diagram Cartesius, menyatakan relasi dengan diagram Cartesius. Gampang ya? Dan yang perlu diingat adalah ini jaraknya harus sama. Rengget-renggetnya ini harus sama. Ya. Oke, selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Untuk himpunan pasangan berurutan ini lebih mudah. Kita cukup membuat himpunan yang diawali dengan kurung kurawal ya. Kurung kurawal, nah, seperti ini, kurung kurawal. Nah, kemudian sesuai panahnya. 1, 1 berarti 1,1. 4, 1 berarti 4,1. 4, 2, 4,2. 4, 4, 4,4. 9, 1, 9,1. 9, 3, 9,3. Jangan lupa ditutup dengan kurung kurawal. Sangat mudah ya. Oke, selanjutnya contoh yang pertama. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q anggotanya 3, 4, 5, 6, 8. Nyatakan relasi faktor dari. Nama relasinya faktor dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke. Sebelum kita buat himpunan pasangan berurutan, lebih mudahnya kita buat diagram panah ya. Nah, P-nya di depan. Nah, karena ini P ke Q, berarti P-nya di depan, Q-nya di belakang. Oke, kita kasih relasi faktor dari. 1 faktor dari berapa? 3. Nah, 1 faktor dari 4. Nah, semua bilangan faktornya 1 ya. 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8. Kemudian 2. 2 faktor dari, nah ini hati-hati ini. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Nah, kalau 4 kan 2 kali 2, 6, 2 kali 3, 8, 2 kali 4. Ada duanya kan? Nah, ini faktornya. 3 faktor dari berapa kira-kira? Nah, ketiga dulu sini ya. Nah, 3 faktor dari 3, 3 faktor dari 6. Sudah? Sudah. 4 faktor dari 4 pastinya. 4 faktor dari 8. Nah, kemudian 5 faktor dari, ya 5 itu sendiri. 6 faktor dari 6 itu sendiri. Jadi kalau kita lihat faktor dari itu kebalikan dari kelipatan dari. Ya. Kebalikan dari kelipatan dari. Nah, kalau sudah tahu panahnya seperti ini, kita mudah membuat himpunan pasangan berurutannya. Himpunan pasangan berurutannya adalah ya kayak tadi, dimulai dari kurung kulawal, terus 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 8. Kemudian 2, 4, 2, 6, 2, 8. Terus urut sampai terakhir 6,6. Dan ditutup dengan kurung kurawal, jangan sampai lupa. Kalau nggak ada kurungannya ini nilainya kurang. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika diketahui himpunan P anggotanya 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 5 serta himpunan pasangan berurutannya adalah, nah, yang diketahui ini
himpunan pasangan berurutannya ya. 21, 42, 63, 10, 5. Kira-kira nama relasinya apa ya? Nah, kita disuruh mencari nama relasinya atau aturan relasinya. Untuk lebih mudahnya kita buat diagram panah aja. Kalau diagram panah lebih mudah ya. Oke, P sekian, Q sekian, sesuai yang di sini ya. Nah, kita lihat himpunan pasangan berurutannya 2 ke 1. Berarti panjangnya 2 ke 1. 42, 42, 63, 6 ke 3. Oke, 10, 5, 10 ke 5. Nah, sudah jelas. Kira-kira nama relasinya apa ya? 2 ke 1, 2 lebih dari 1. Cocok. Tapi kalau pakai relasi lebih dari, 3 juga ke 1. Tapi ini enggak kan? Nah, berarti bukan kalau lebih dari. Kalau kuadrat dari jelas salah. 2 kuadrat dari 1 jelas salah. Nah, kira-kira apa ya? Apakah kelipatan? 2 kelipatan 1. Kalau kelipatan 3 juga ke 1 ya. 4 juga ke 1. Tapi ini enggak. Ini hanya seperti ini saja. 2, 1, 4, 2, 6, 3, 10, 5. Kira-kira apa ya mungkin? Nah, coba kita lihat. 2, 1. Tambah kecil ya. 4, 2 tambah kecil. 6, 3 tambah kecil. 10 ke sini tambah kecil. Berarti ini lebih besar ya. Kira-kira apanya ya? Yang pas adalah 2 kalinya sebetulnya. 2, 2 kalinya 1. 4, 2 kalinya 2. Cocok nggak? Atau 2 kali dari, nggak bisa. Nah, atau 2 kalinya dari. 4, 2 kalinya dari 2. 6, 2 kalinya dari 3. 10, 2 kalinya dari 5. Jadi nama relasinya adalah 2 kalinya dari. Nah, gitu ya. Oke, jadi aturan relasinya 2 kalinya dari. Oke, next contoh ketiga. Buatlah diagram panah dan diagram kartesius dengan relasi 1 lebihnya dari himpunan 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan yang anggotanya 1, 4, 7, 10, 13. Kita disuruh buat. Oke, kita buat diagram panah dulu. Yang pertama, ini nggak tahu himpunannya ya. Pokoknya kita buat aja, nggak tahu himpunannya. Nah, yang depan yang sini, yang belakang yang sini. Oke. Kita buat relasi 1 lebihnya dari 2, 1 lebihnya dari 1. Nah, gampang ini. 2, 1 lebihnya dari 1. 3, 1 lebihnya dari 2. Nggak ada di sini 2 ya. 5, 1 lebihnya dari 4. 9, 1 lebihnya dari, kalau 8 kita pilih ya, tapi nggak ada ini ya. 12, 1 lebihnya dari 11. Nggak ada ya. Berarti ya cuma 2 ini saja. Oke, diagram kartesiusnya. Oke, kita buat sumbu X, sumbu Y. Oke, kita buat ini aja. Lebih mudah ya. Jadi anggotanya 2, 3, 5, 9, 12. 2, 3, 5, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Sini 9, 10, 11, 12. Sini 12. Oke. Yang belakang dari mulai 1 dulu. 1, 2, 3, 4. Sini 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Nah, jadi kalau buat diagram kartesius ini yang lebih mudah dengan menggunakan buku matematika yang bergaris itu ya. Nah, jadi lebih mudah ya. Dan jaraknya pasti sama. Ini ke sini sama, ini ke sini sama. Satuannya pasti sama. Oke, sekarang kita cari titiknya. 2, 1. Berarti 2, 1. Berarti di sini. Nah, gampang ya. 2, 1. 5, 4. 5, 4 berarti di sini. Karena panahnya 2, titiknya juga 2. Oke. Selanjutnya contoh yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Ada diagram kartesius. Ini himpunan P. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan relasi yang memenuhi dari diagram tersebut. Kemudian nyatakan dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang dibalik. Kartesiusnya diketahui, kita disuruh mencari diagram panah. Oke, kita buat himpunan P dulu yang depan.
Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. Yang belakang himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita pasangkan sesuai titik yang di sini. 1, 1 berarti 1, 1. 1, 2. 1, 2. 1, 3, 1, 4, 1, 5. Nah, 3, 4, 5. Oke, sekarang 2. 2, 2. 2 ke 2. 2 ke 4 selanjutnya. 2 ke 4. Kemudian 3. 3, 3. Cuma 3, 3 saja. 4, 4. 5, 5. Oke, 6 nggak punya teman ini ya. Oke, ya udah ini diagram panahnya. Kemudian himpunan pasangan berurutannya sama seperti yang tadi. Buka dulu dengan relasinya ya. Belum ketemu ini. Relasinya apa ini kira-kira? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 2, 2, 4. Nah, kalau seperti ini kayak tadi ya. Apa ini kira-kira? Nah, ini yang kayak tadi berarti faktor dari sepertinya ya. Faktor dari. Nama relasinya adalah faktor dari. Oke. Kemudian himpunan pasangan berurutannya sama seperti tadi, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya. Sampai 5, 5, jangan lupa ditutup dengan kurung kurawal. Kemudian contoh yang kelima. Pada akhir ulangan semester, diperoleh nilai rata-rata siswa dalam 8 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga, dan Seni Budaya. Dengan nilai rata-rata berturut-turut 7, 6, 9, 7, 9, 8, 7, dan 8. Berarti matematikanya 7, IPA-nya 6, PPKN-nya 9, IPS-nya 7, Bahasa Indonesianya 9, Bahasa Inggrisnya 8, olahraganya 7, seni budayanya 8. Gitu ya. Jika A adalah himpunan mata pelajaran dan B adalah himpunan nilai rata-rata, tentukanlah A, diagram panahnya, B, 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai sama. Kita buat diagram panahnya. Oke. Yang depan dulu. Ini adalah nama mata pelajaran. Oke, urut ya. Matematika, IPA, PKN, IPS, dan seterusnya sampai seni budaya. Yang B, nilai rata-rata. Di sini angkanya ada 7, 6, 9, 7, 9, 8, 7, 8. 7, 6, 9, 8. 7 dan 8. Nah, kita lihat di sini 7-nya kan ada 3 ya. Tapi kalau di sini himpunan itu nulisnya cuma 1. Diingat-ingat. Oke, kemudian 8-nya juga ada 2. Di sini ditulis cuma 1. Karena dalam himpunan tidak. Di dalam himpunan tidak boleh ada anggota yang sama. Oke. Kemudian matematika kita panahkan. Matematika kan rata-ratanya 7. Berarti matematika ke 7. Nah, nilai rata-ratanya 7. IPA berapa ini, Pak? IPA 6. IPA 6. PPKN 9. Kemudian IPS 7. Kemudian Bahasa Indonesia 9. Bahasa Inggris 8. Olahraga 7. Seni budaya 8. Nah, ini diagram panahnya. Gampang ya, tinggal dipasangkan saja. Nah, tapi sekali lagi, yang ini dalam satu himpunan tidak boleh ada anggota yang sama. Cukup ditulis 1 saja. Selanjutnya yang B, 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai sama. Ada nggak di sini 3 mata pelajaran yang punya nilai sama? Ini ada ini. Nah, sama-sama 7 ya. Apa saja? Matematika, IPS, dan olahraga. Oke, matematika, IPS, dan olahraga memiliki nilai sama-sama nilainya 7. Berarti 3 mata pelajarannya ya ini. Matematika, IPS, dan olahraga. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.